panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. My dad, my hero. Papi itu seperti Superhero. Yang hebat dari Papi adalah Papi mau menyenangkan keluarganya, seperti mengajak bermain bersama dan jalan-jalan. Papi itu kreatif, papi itu rajin. Papi adalah sosok yang bekerja keras. Love you, Dad. Halo, selamat pagi semuanya. Mami-mami, papi-papi, semua anak-anakku yang tersayang. Hari ini hari Minggu, kita beribadah kembali di sekolah minggu kelas khususnya di rumah saja, di online. Kita bersama-sama mau dapat berkumpul beribadah bersama keluarga. Sungguh ada sukacita. Mari kita memuji Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian Bapakku datang padamu. Mari anak-anakku, mari kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Ku kagum hormat akan Engkau.
Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kami kesempatan kehidupan bagi kami. Kami boleh bersama-sama, bersama keluarga kami dapat beribadah. Tuhan, Engkau juga yang memberkati kami, melayakkan kami ya Tuhan. Kami seringkali mengecewakan Tuhan, kami tidak sungguh beribadah, menyembah Engkau. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, dan kami boleh diperbaharui. Kami boleh diberikan sukacita. Kami juga dibolehkan diberikan hikmat dari Allah Bapa. Tuhan, saat ini juga kami mau beribadah dengan sungguh. Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari tetap berdiri, kita memuji Tuhan kembali dengan Daki-Daki. Ikut Ibu Lili ya, gerakannya ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selang dalam samudra, gayung renang di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selang dalam samudra, gayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Mari kita berdiri, masih tetap berdiri. Kita mau masuk pengakuan iman percaya. Mari 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Bersama Yesus aku bisa. 1, 2, 3. Bersama Yesus aku bisa. Yes, yes, yes. Ini yuk ke taman
semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup. Yeay. Kelan minggu ketapang putar rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Hidup ini, yeay. Yuk, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik semua, apa kabar? Wah, pasti semuanya kabar baik. Bu Juni Bu Juni juga berharap kalian semua anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Ya, hari ini kita mau dengarkan cerita. Kalian mungkin sudah berapa minggu ya ini dengarkan firman Tuhannya, pasti tentang apa ya? Ada yang tahu tentang apa yang paling diingat? Hah? Ada yang tahu apa? Udah berapa kali loh Ibu dengerin dan juga Ibu lihat itu sama. Nah, tahu nggak apa? Nah, tahu nggak apa? Ada yang ingat? Nah, sekarang Ibu Juni ingatkan. Kalau berapa minggu ini kita dengarkan cerita tentang janji-janji terus. Nah, sekarang Bu Juni mau tanya, ada yang tahu apa itu janji? Ya, kita berdoa dulu. Nanti Bu Juni jelasin tentang janji. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur mempunyai Bapa yang sangat baik dan setia dalam hidup kami, yang selalu memelihara dan menjaga kami. Tuhan Yesus, tolonglah saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong hati kami, bukakan supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan kami bisa duduk manis dan juga kami semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya, Bu Juni akan beritahu apa itu janji. Janji itu adalah sesuatu ya yang diucapkan untuk dilakukan atau dibuat ya dengan rela hati. Ya, contohnya seperti ini. Yosua misalnya malam janji sama mamanya mau bikin kue tuh ya. Nah, "Mah, besok aku bantu mama ya bikin kue," seperti itu. Terus besok paginya terus dia ingat dan dia lakukan. Nah, itu namanya janji. Yosua berjanji dan ditepati. Wah, nah sekarang kita mau tahu janji yang ada di dalam Alkitab bagaimana ya? Lihat itu, siapa yang tidur? Kok tidurnya enak sekali ya? Tapi tidurnya di mana tuh? Alasnya apa? Alasnya batu. Kamu pernah nggak tidur kepalanya
alasnya batu? Wah, pasti nggak pernah ya. Pasti pakai kasur atau pakai bantal. Tapi dia enak kali tuh tidurnya, Waduh, tidurnya nyenyak sekali di alas batu. Kenapa dia tidur di situ ya? Ya, rupanya dia mau pergi ke rumah pamannya. Dia kecapean jadi dia tidur. Coba kita lihat dalam tidurnya dia ngapain. Hah? Wah, apa yang terjadi? Wih, dia bermimpi. Lihat itu, lihat. Ada malaikat turun naik. Wah, aduh, luar biasa sekali itu, luar biasa. Masa malaikat turun naik? Dan apa yang terjadi lagi? Wah, Tuhan Allah berkata kepada dia. Apa dia katakan? Bahwa dia, siapa yang tahu siapa namanya? Namanya Yakub. Ya, keturunannya siapa yang ingat? Oh, sekarang kita buka Alkitab ya, biar tahu jelasnya bagaimana. Karena semuanya ada di Alkitab ya. Yuk kita baca. Yuk, Kejadian. Adik-adik semuanya buka Alkitabnya ya, semua. Kejadian 28 ayat yang ke-14 dan 15. Bu Juni baca yang setengah-setengahnya aja ya, supaya ini ya tahu ya mana yang paling tepat. Nah, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Oh, itu kata Tuhan Allah. Dan kemudian lagi di ayat 15-nya, sesungguhnya aku menyertai, ya, melindungi, ya, menyertai, melindungi, kemudian membawa kembali. Nah, membawa kali ke tempat ini lagi nanti katanya, tempat dia tidur itu. Dan kemudian apa? Tidak meninggalkan. Ya, itu yang dikatakan Tuhan Allah pada waktu dia tidur tadi, mimpi tadi. Nah, setelah itu, waduh, baru dia sadar. Kemudian dia terbang, tempat ini luar biasa. Sampai dia ketakutan, tempat ini luar biasa. Tuhan Allah ada di sini. Sampai dia, ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena dia orang berdosa. Sama dengan kita. Kalau kita juga melihat seperti itu, pasti kita ketakutan. Karena kita nggak sanggup melihat apa? Kemuliaan Tuhan Allah. Bapak Yakub tadi itu juga tidak sanggup melihat kemuliaan Allah. Makanya dia katakan, wah, luar biasa tempat ini, dahsyat tempat ini. Itu. Kemudian dia pun mengatakan bahwa tempat itu, di situ ada Allah. Nah, tempat itu dinamakan Betel. Setelah itu berapa tahun kemudian dia akhirnya pun berjalan dan kemudian sampailah ke rumah pamannya di pamannya Laban. Kemudian di situ dia punya anak. Nah, punya anak-anaknya tahu berapa? 12. Buat dulu jarinya nih, tangan Bu Juni ini jarinya 10. Masih ditambah lagi dengan jari 2. Jadi 12. Ya, bener gak janji Tuhan itu? Benar, hebat Tuhan itu. Janjinya ditepati. Tadi kamu masih ingat janji yang pertama apa? Ayo, siapa yang ingat? Keturunannya akan seperti apa? Debu tanah. Waduh, luar biasa janji Tuhan. Hebat. Janji Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati. Nah, kemudian apa lagi katanya? Dia akan menyertai, melindungi, dan tidak akan meninggalkan. Kemudian Tuhan katakan apa? Bahwa Tuhan akan membawa dia kembali ke tempat di mana dia waktu itu mimpi. Berapa tahun kemudian, setelah itu dia akan pulang ke rumah bapaknya. Di situ dia juga berdoa, bertemu dengan Tuhan. Tetap waktu dia sebelum punya anak,
sampai dia sudah punya anak dan istri, Tuhan gak lupa sama janjinya. Ya, debu tanah keturunannya seperti debu tanah, kemudian menyertai, melindungi, tidak pernah meninggalkan. Itu hebatnya Tuhan Allah itu. Nah, adik-adik, begitu juga sama kita semua, ya, baik mama, papa, koko, kamu sendiri. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan janjinya dan tidak pernah tidak menepati. Ingatlah, Dia adalah Allah yang setia. Janjinya Dia tepati, dan bukan itu saja, kasihnya juga Dia tepati dengan apa? Dengan memberikan anaknya siapa? Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku dan kamu, orang yang berdosa tadi, menjadi apa? Orang yang bisa dekat kembali dengan Tuhan, ya, dan kemudian kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Oke adik-adik, tetap setia di dalam Tuhan. Oke, jadi Tuhan Allah, Tuhan Yesus sudah menepati janjinya. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, ya, yang percaya kepadanya, kita juga menepati janji kepada orang tua, kepada koko, atau kepada adik. Contohnya, kalau kamu janji sama mama mau cepet bangun, seperti itu harus ditepatin. Misalnya, harusnya bangun tidur hari Minggu untuk ibadah online, contohnya begitu. Kamu kan biasanya sudah duduk jam 10 atau setengah 11. Nah, kamu tepati janjimu, duduk dengan manis, ya, duduk dengan manis setengah 11, jam 10 sudah siap-siap, duduk dengan manis melihat ibadah online, ya. Nanti mama ingatin ya, koko juga ingatinnya yang di rumah ya, supaya ingat, sama-sama saling mengingatkan. Karena anak-anak Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus inginkan setia dan menepati janjinya juga. Oke. Tuhan Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana kami sudah mendengarkan cerita. Kami mempunyai Tuhan Allah yang setia. Oleh sebab itu, ingatkan kami. Kalau kami lagi sedih, mungkin kami juga lagi tidak bisa menghadapi kehidupan ini masalah, juga orang tua kami. Tolong Tuhan, ingatkan kami. Engkau adalah Allah yang setia. Dan itulah yang menghiburkan kami untuk tetap berharap kepada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Allah yang baik. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita juga mau memberikan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tentunya persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Anak-anak, persembahan seperti biasa kita masih tidak bisa ke gereja. Anak-anak bisa kumpulkan di dalam amplop. Anak-anak kumpulkan di dalam amplop dan disimpan. Kalau sudah nanti bisa dapat ke gereja, kita kumpulkan ke gereja Kristus Ketapang. Mari kita angkat pujian, Aku Bawa Aku Berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan
kepada keluarga kami. Tuhan, kami datang membawa sedikit persembahan kepadamu Tuhan. Engkau terima dan Engkau pakai di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keadaan kami, keluarga kami ya Tuhan. Engkau yang tahu bagaimana kehidupan kami saat ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, apa yang kami alami, baik duka maupun permasalahan yang kami hadapi. Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau juga akan merubahkannya menjadi sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau kuatkan untuk Bapak Presiden sampai kepada RT dan lingkungan sekitar kami, untuk keamanan lingkungan kami. Tuhan, Engkau menjaga negara ini supaya permasalahan pandemi ini cepat berlalu dan kami dapat beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersaat teduh, teman-teman, kebaktian kita ibadah hari ini sudah selesai. Jumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.